Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Nggak kerasa ini sudah masuk ke pertemuan 14 ya. Jadi minggu depan tuh sudah 15. Iya, oke. Jadi minggu depan sudah 15 dan penutupnya semester ini ada 16 pertemuan. Jadi nanti kita UAS di pekan ke-16. Nah, untuk hari ini materinya memang nggak terlalu berat, hanya saya memberikan materi saja tanpa ada evaluasinya nanti. Ini terkait break even point, kemungkinan teman-teman juga baru dengar ya. Jadi nilai titik impas. Untuk lebih dalamnya nanti teman-teman silakan coba baca e-book yang sudah saya berikan. Barangkali di sana nanti bisa lebih dalam untuk teman-teman bisa paham. Oke, break even point. Jadi break even point atau biasa disebut dengan analisa titik impas, ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, untuk menentukan beberapa produk yang harus dibuat agar perusahaan tidak menderita kerugian. Biasa disebut dengan break even sendiri. Kemudian dia juga berguna untuk menjelaskan hubungan antara biaya, penghasilan, volume penjualan, atau produksi sendiri. Nah, untuk perhitungannya, caranya, dia nantinya harus membandingkan antara penjualan dengan biaya produksi. Makanya rumusnya penjualan sama dengan biaya produksi, P kali I sama dengan F ditambah V dikali dengan I. Di mana P sendiri itu merupakan harga per unit suatu produk, kemudian I merupakan jumlah produk yang dihasilkan, F biaya tetap atau biasa disebut dengan fixed cost total, dan V yang terakhir biaya variabel per unit produknya sendiri. Kemudian untuk analisa break even sendiri, nantinya kita preferer maunya gimana. Jika ingin laba, nanti menggunakan rumusnya seperti yang sudah tertulis. Kalau jika ingin laba kena pajak, perhitungannya nanti ditambah dengan tingkat pajaknya. Gitu. Nanti coba teman-teman pahami dulu terkait rumusnya ini. Ini tinggal penurunan rumusnya aja kok, nggak susah. Kemudian untuk rasio contribution margin atau biasa disebut dengan RCM, bagian dari break even point yang kegunaannya untuk perencanaan suatu kapasitas, kemudian memproduksikan produk dengan kontribusi besar, terusnya menekan produk dengan kontribusi rendah dan meningkatkan opportunity cost produk. Jadi intinya RCM sendiri itu berkontribusi ya nantinya untuk menghitung gimana nantinya meningkatkan suatu produk, kita bisa tahu nilai pajaknya, kita bisa tahu nanti juga nilai labanya, keuntungannya. Gitu. Oke. Nah, ini merupakan grafik-grafik yang nantinya kita temui jika kita masuk ke analisa break even. Jadi antara biaya dengan kuantitas, jadi hitungannya per unit, itu nantinya bisa dihitung untuk penghasilan totalnya. Kemudian ada juga nanti grafik analisis break even itu untuk biaya dan kualitas kita mengetahui nilai biaya tetap total. Selanjutnya untuk biaya kuantitas kita mengetahui nilai VQ dan F, yaitu biaya variabel total dan biaya tetap total. Nah, untuk posisi break even sendiri di mana tempatnya? Nah, break even sendiri tempatnya ada di sini, di tengah-tengah ini. Jadi pertemuan antara PQ kemudian F ditambah dengan
PI kayak gitu. Ini untuk pertemuan antara break even point yang dimaksud dengan titik break even. Titik impasnya nanti di sini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang ini ada juga nilai break even yang untuk mengetahui antara nilai rugi dan laba. Titik impasnya nanti di mana. Intinya ya mau lihat untung ruginya kayak gitu. Selanjutnya ini juga sama nantinya break even juga digunakan untuk mengetahui nilai rugi labanya. Ini juga ya sama juga. Nah, untuk yang terakhir BEP sendiri, break even point, itu bisa dihitung menggunakan PI sama dengan F ditambah VI. Kemudian kalau kita mau melihat ruginya, caranya jika PI harus kurang dari hitungan F tambah VI. Kalau untuk laba itu berarti PI-nya harus lebih dari F ditambah PI kayak gitu. Nah, untuk penjelasannya ini saya rasa di atas sudah ada ya, apa itu P, apa itu I, apa itu F, dan V dan Q. F sama V ya, nggak sama pengucapannya kayak gitu. Nah, ini semua itu saya ambil di buku e-book tersebut. Nah, nantinya ini tak ambil garis besarnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti coba dibaca sendiri untuk di e-booknya. Oke, silakan jika ada yang mau tanya terkait analisis break even point, silakan. Saya beri kesempatan. Oh iya, ini belum saya unggah ya di Google Classroom. Nanti setelah ini materinya saya unggah. Silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang titik impas. Oke. Ya, mungkin kalau belum dibaca dulu materinya masih bingung ya. Gini teman-teman, jadi untuk minggu depan saya maunya saya buat pekan sunyi ya. Jadi silakan dimaksimalkan belajarnya sebelum masuk ke UAS, karena mengingat UAS sendiri kan nggak cuma mata kuliah saya paham, soalnya saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Jadi kalau misalkan terlalu banyak yang dikerjakan juga bingung. Jadi saya memudahkan kalian. Silakan untuk minggu depan, silakan teman-teman fokus belajarnya, persiapan UAS. Terus kemudian saya harapkan saya beri kelonggaran itu bukan untuk main ya, tapi memang benar-benar buat belajar ya. Saya harapkan kayak gitu. Karena ya mengingat teman-teman sendiri di Malang kan niatnya buat sekolah ya, buat belajar. Jadi kalau mahasiswa pelajar itu ya tugasnya ya belajar ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada tugas-tugas yang teman-teman belum sempat mengumpulkan, silahkan segera dikumpulkan. Nah, rekapannya nanti saya beritahu di Google Classroom. Kalau misalkan merasa kalian sudah mengumpulkan tapi belum saya checklist, nanti silakan kalian protes ke saya ya. Dan juga kalau misalkan belum saya beri misalkan absen ya, terkait absen, misalkan kalian merasa masuk tapi tidak saya absenkan, nanti silakan juga boleh misalkan protes ke saya. Oke, tentang break even point gimana? Mungkin masih bingung ya kalau belum baca dulu. Jadi nanti coba dipelajari, kita coba review ya nantinya. Oh iya, nanti kalau untuk UAS sendiri kita mulai dari awal ya, nanti sampai akhir untuk evaluasinya. Jadi cukup banyak, tapi saya rasa nanti kalau teman-teman membaca bukunya lagi, membaca materinya lagi, catatan-catatan, bisa lah insya Allah. Itu ya. Oke. Nggak ada yang nanya kan? Tit?
Oke, baik. Ya, jadi saya minta maaf juga kalau misalkan selama pertemuan ini saya ada kesalahan atau kekurangannya selama mengajar. Nanti apa namanya? Ya, barangkali saya ada salah kata gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliah hari ini. Kita ketemu di pekan UAS. Saya Bu. Oke, silakan, Mus. Bu, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah, pasti salah Ibu janjikan untuk mau kirim jawaban yang Oke, ya, berarti saya lupa. Ya, nggak apa-apa soal diingatkan. retensi depresiasi. Oke, depresiasi. Ya, apalagi ya? Barangkali saya lupa, tak catatan. Soalnya beberapa minggu ini memang sedikit agak banyak kerjaan, jadi saya juga lupa juga untuk nggak nge-review beberapa kelas juga sudah saya ingatkan. Barangkali saya ada utang, retensi depresiasi, kemudian apalagi? Ada lagi? Sudah, itu aja. Tentang depresiasi aja. Ya, Bu. Ya, Aja. tentang depresiasi aja ya. Oke, baik. Nanti sambil menyusul ya. Oke, depresiasi saya catat. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, enggak apa-apa. Memang apa namanya? Ya, namanya kerjaan kadang ada lupanya. Oke. Oke, jika tidak ada yang jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup kuliah hari ini. Kita ketemu saat UAS ya. Oke. Baik, ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Ya, Selamat siang Bu, terima kasih Bu. selalu ya. Ya. Salam.